Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita aturkan atas limpahan nikmat yang kita masih miliki. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus senantiasa kita dijaga dengan takwa, dijaga dengan akidah yang lurus, dan untuk sampai pada ketakwaan dan akidah yang lurus dibutuhkan ilmu, dan sebaik-baik ilmu adalah yang disampaikan di rumah Allah, yaitu masjid, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan isinya dengan sunnah Nabi SAW. Bapak-Ibu dan rahmatullah Allah SWT, orang-orang yang masih senang menuntut ilmu, masih senang masuk rumah di antara rumah-rumah Allah, maka Allah akan jaga, Allah akan berikan sakinah, Allah berikan rahmah, dan di rumah tangganya, keluarganya, termasuk di kampungnya akan terikat dengan mawaddah, kecintaan satu sama lain, sehingga harapannya ten omah boten rame, ten kampung boten geger. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, niku syaratnya ketika penduduk satu negeri, penduduk satu kampung masih mau masuk ke rumah di antara rumah-rumah Allah untuk bermajelis ilmu. Nah, kita lanjutkan, yaitu pelajaran kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke-24, masih dalam bab bertaubat. Disebutkan di sini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah itu tertawa. Allah tertawa. Berarti di sini Allah punya sifat tertawa. Kepada siapa? Kepada dua orang laki-laki yang mereka dulu pernah terlibat saling bunuh, sehingga akhirnya satunya meninggal. Tapi, nah ada tapinya, dua-duanya malah masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fisabilillah fayuqtal. Bahwasanya salah seorang dari keduanya berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh mati syahid. Berarti si pembunuhnya ini adalah orang kafir. Ini harus ketahuan ibu. Jadi jenengan nek menyebut diri mati syahid, maka harus ada di dalam peperangan, kemudian di medan perang, dan diizinkan oleh penguasa yang sah, dan musuhnya harus orang kafir. Nah, padune wong Islam karo wong Islam, nanti Nabi mengatakan, idal takol muslimani, kalau dua orang Islam ketemu, fayak tatilani, do paten-patenan, kila huma finnar, dua-duanya nyemplung rokok. Beda ya hadisnya. Nek niki dua-duanya saling bunuh, dua-duanya masuk surga. Yang pertama terbunuh ketika dia jihad, berarti pembunuhnya orang kafir. Dan terus dengan makanya pengawasan, derek pengawasan, kok ustadz jualan, pokoknya nek wong nganyeli engko dikeprui wae. Lah niku wong Islam, orang gagas Islam misalnya. Angger wong nganyeli sikat wae. Nek ngoten niku jenengan harus inget-inget hadis tadi. Hadis tentang bertemunya dua orang muslim saling menyakiti, saling membunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, nek yang membunuh masuk neraka saya tahu, saya paham, mau membunuh masuk neraka. Lah nek yang terbunuh kok yang masuk neraka? Kata Nabi, fa innahu harisun ala qatli akhihi. Karena yang terbunuh itu kenapa kok masuk neraka juga? Karena dia waktu bunuh-bunuhan itu jane yo niatnya pengen mateni sitoke. Nah, ngoten. Kalah ilmu, kalah awu. Sijine sabuk napa, sijine sabuk napa. Kalah dhuwur ilmune kalah.
maka dua-duanya masuk neraka. Nah, yang niki benten, 2 orang bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk surga. Kenapa? Yang satunya muslim berjihad dibunuh orang kafir. Nah, kemudian sumayatubullah alal qatil fayuslimu fayastashhadu. Lah, si orang yang membunuh tadi kok yo tobat, terus masuk Islam, terus melu jihad, mati syahid. Ya wis, syahid kabeh dua-duanya, akhirnya masuk surga dua-duanya. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala nggih atos-atos nggih jenengan nek pengajian mungkin enten satu sing ngajari ra cetok ya. Urip ning donya kesuwen, dite gak ono, bojo ya lunga, anak ya wis lali karo wong tuwa, wis mati syahid wae Pak. Lah pripun carane Pak Ustaz? Ya kuwi sepedamu kuwi dikeki Magicom diseni bom. Lah jenggendos ten pundi? Golek wae kantor polisi apa tentara apa McDonald apa Pizza Hut. Enten biaya ngoten niku. Lebu kantor polisi bedos-bedos dhewe mati-mati dhewe. Jadi dia pengen membunuh yang lain, orang kena malah mati dhewe. Enten sing mlebu masjid ten kantor polisi mati-mati dhewe ngene. Nggih, ten Solo niku kasus ngoten niku kata. Makanya jenengan harus hati-hati. Pokoknya agar ngaji niku di tempat yang tertutup gelap-gelapan, terus yang disampaikan kaya wong bisik-bisik, kaya wong cuci otak ngono. Hati-hati. Karena Islam niku agama yang tidak ditutup-tutupi. Niki dibelak ngeten niki nah. Niki ngeten niki sing bener niku. Lah nek emang ada yang jenengan tidak setuju dengan yang saya sampaikan, nah tinggal dikonfirmasi, ditanyakan. Tanya, nah ngoten. Niki Islam ngoten niku, bertukar pikiran kita, bukan kemudian lebu muwa, delik, peteng, urip lilin. Lu nate lho niku. Wong 5, wong 6 gitu. Terus ustadz ngejak menapa? Ngejak ngomong ngedeke negara. Wong 6 ngedeke negara napa saged? Ngedeke omah megap-megap wong 6 gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah atos-atos saestu. Wah aku ora Mas, putra jenengan atos-atos. Cah nom-nom sak niki kathah sing yo pengene ngaji tapi malah ketemu sing aneh-aneh ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nggih syarah atau penjelasan hadisnya. Satu, di hadis ini disebutkan ada sifat tertawa bagi Allah, dan ia merupakan sifat af'al perbuatan dalam zatnya Allah, namun hal ini sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan dirinya. Dan terus kalau dengan membaca tentang sifat Allah, misal tertawa, Allah malu, kemudian Allah senang gitu kan, bergembira, maka yang harus dengan pahami Allah punya ketentuan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah niku mboten sami kados sinten kemawon, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita mendengar, kita melihat, tapi kemaha mendengar dan melihatan Allah berbeda dengan kita. Kita di dalam laut Nabi Yunus di dalam lautan, di dalam perut ikan, di tengah kegelapan malam, Allah masih mendengar dari atas sana. Tapi kita dirasani orang ten di mriku pun mboten mireng. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika disebutkan Allah tertawa, Allah senang, Allah malu, nanti ada beberapa hadis yang menyebutkan seperti itu, maka tertawanya Allah tidak kados kita. Ojo kok nopo kita sama Allah, Khalik sama makhluk, jenengan sama kita sama Nabi Muhammad itu ketawanya udah beda. Kita naik ketawa ngakak, Nabi Muhammad itu naik guyon itu ditutupi. Ditutupi Pak, mboten ngakak ngoten niku mboten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, begitu ya cara memahami sifat-sifat Allah. Ada pensifatannya yang seolah-olah mirip dengan makhluk, tapi caranya hanya Allah yang tahu. Nah, terus jenengan mung bayangke, lho iki guyu, iki isin, iki seneng. Ya berarti Gusti Allah iki kaya awake dhewe akhirnya digambar. Nah niku klentu. Mengke enten piyai niku dodolan kayu, ning terus ben kayune rada ada value-nya, ada harganya, digawe patung. Nah, patungnya Tuhane wong nika. Kayu jati saoyote
jadinya dhuwure 2 meter. Ditawake, ini satu-satunya di dunia. Lawatan ini pun nopo, barang disyuting patungnya Tuhane wong-wong itu komplit dari bawah itu akarnya sama batangnya 2 meter ke atas. Terus si Tuhane ini nembe nyekel wedhus tunggal ten kiwa, setunggal ten tengen loro, ten ngisor enten 4. Terus ya ini niku sanjang, ini Tuhan satu-satunya di dunia sing kaya ngene iki dalam bentuk patung niku lho. Dalam bentuk patung tur kayu jati, tur kit oyot tekan pange. Terus dia ngomong, harganya 25 juta. Oh, jadi Tuhannya saged ditebus 20 juta. Dan itu nek sudah kayak ngomong seseorang itu sudah merasa seolah-olah Tuhan itu hadir di rumahnya. Boten ngoten Pak rumusnya orang Islam boten. Tuhan jenengan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy sana. Enten langit 1 2 3 4 5 6 7, enten Baitul Ma'mur, enten Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, enten kursi, enten toyo, enten arsy. Allah di atas itu semua. Dan yang di bawahnya kecil sekali, cuma kayak cincin di tengah padang pasir, dan kita itu ada di dalamnya, di dalam sebuah planet, di dalam sebuah benua, dalam sebuah negara, dalam sebuah provinsi, dalam sebuah kota, kecamatan, kelurahan, terus desa atau senten dengan itu loh, nembe ngaji dan mriki. Sangat-sangat kecil. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Allah yang Maha Agung di sana terus dibentuk di dalam bentuk manusia itu jelas tidak masuk. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, aku ki gak koyo kalian, gak koyo sapa-sapa. Makanya ketika dikatakan Allah punya tangan, Allah punya napa niku wajah, Allah punya kaki, maka jangan pernah membayangkan tangan Allah kayak tangan kita, jangan pernah membayangkan wajah Allah kayak wajah kita. Sehingga nanti ada orang-orang yang mengaku sudah melihat Allah, bertemu Allah, itu jelas dusta. Kenapa? Karena kemampuan untuk melihat Allah hanya akan terjadi nanti di hari kiamat. Dalile apa Mas? Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah." Kowe nek ibadah tenanan mlebu surga, wis mlebu surga dikai kenikmatan semuanya, maka kalian semua akan melihat Allah nanti pada hari kiamat nanti. Niki yang idah mulai. Lah dengan mungkin nek ketemu piye kok brewok sing boten kok nganggo tasbih gede-gede terus ngomong kula pun kepanggih Gusti Allah. Nah, niku jelas ngapusi. Pun makanya kalau belajar dengan benar, akidah benar, nggih, agama benar niku gampil mboten bakalan pegowo mriki. Sampai enten piyai niku piyai telu niku macak dukun. Dina-dina niku gaweane mung goleki wit ringin, goleki petilasan, goleki sumur tuwa, goleki makam gitu. Terus dia berharap menemukan Tuhan di situ. Ya ora mungkin Allah ten mriko. Sing ketemu ya genah malah ketemu setan demit niku genah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, para malaikat di setiap lapis langit niku sujud. Sujudnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah di atas sana. Semata mungkin jenengan di bawah sini, bukan di atas sana. Jenengan ketika sujud di masjid manapun, hakikatnya jenengan boten sedang menuju di tembok-tembok yang ada di depan jenengan, tapi jenengan sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Pramila dalam bab sujud niki seorang hamba tidak boleh sembarangan, sampai Nabi mengatakan nek entuk menungso sujud nang menungso kuwi mempero apa tak kongkon kuwi wong wadon tak kon sujud nang bojone. Ning gandeng gak entuk ya gak pernah tak kongkon. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk gak boleh sujud dengan makhluk. Kok enek menungso sujud ten kuburan, sujud ten ringin, sujud ten menungso liya, sujud ten makam, itu jelas kesyirikan besar. Dan cara memahaminya gampang penak. Dan jenengan ketika sampai pada titik itu, jenengan hidup niku ringan, nggak ada beban, nggak kudu ketemu wit ringin, kudu amit-amit bah, nguripe klakson, nguripe napa niku dim gitu kan. Sosok buang pitik barang lewat retek, nah itu tauhid itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jenengan kantor ngitung kok. Nek omahe Solo aja ngeterke piye nglamar ten Ponorogo niku misalnya. Nah, anggere kertek kalau kudu buat pitik terus jenengan aja nggo pitik pinter gitu. Nah, ndah delalae lah kok enten wong niku nyegati. Ngersapal anggere Sabtu karo Minggu mesti nek wong lewat buat pitik dineni ning isor. Bucal dilumpukke paling ora 5 sampai 10 ben minggu entuk, Pak. Nek pitik 1 200 ping 5 ya sak yuta, Pak. Ping
10 ya 2 yuta. Lumayan meneng tok pitik diboblok jiko leboke. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, pentingnya beragama dengan benar di atas akidah yang benar niku agar jenengan enggak terombang-ambing. Termasuk niki wong. Niki nek sing jelaske ra bener niki berarti aku mateni wong liya itu nek kuwi tobat. Ngoten. Ingat, ini hadis menyebutkan orang yang pertama muslim, yang kedua non muslim, yang non muslim membunuh muslim, masuk surga si muslim, non muslimnya tobat masuk Islam, ikut jihad mati syahid, nah masuk surga juga. Nek wong Islam loro sing bunuh-bunuhan, loro-loro nek belum rokok. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dan musibah hari kiamat itu disebutkan, fitnah besar hari kiamat itu disebutkan oleh banyak dalil, yaitu terjadinya pembunuhan di mana-mana, penjoro kebak sampai enten orang niku teng Solo niku disebut jenenge niku si iki picek ya motone boten enten setunggal. Niku langsung terkenal sebagai seorang pembunuh dan dia bangga punya sebutan sebagai pembunuh. Alhamdulillah. Artinya kalau jangan pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu, dengan harus banyak-banyak bertobat. Kalau kayak contoh meleh dalam kasus pembunuhan, Umar bin Khattab pernah didatangi hakim dari Yaman. Hakim dari Yaman ini bingung karena ada seorang laki-laki yang dibunuh groyokan, dikeroyok mati. Bingung. Siji dipateni wong akeh. Iki sing arep tak hukum mati sing ndi? Dalam Islam niku seorang pembunuh hukumannya dibunuh kisos. Dalam Islam nggih, nek negara Indonesia tidak menerapkan itu, jangan terus dengan matanya tak pateni tidak boleh. Itu harus negara yang menjalankan. Nah, kemudian hakim ini jauh-jauh Pak ke Madinah minta fatwa. Ya khalifah, ada seorang laki-laki dibunuh oleh sekian orang. Bagaimana hukumnya? Kata Umar bin Khattab, kalau sekiranya penduduk Son'a niku ibu kota Yaman, niku sepakat kumpul untuk mateni bocah siji, kabeh tak hukum mati. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah, ketika enten maling kok kemudian digebuki nganti mati tambah diobong pisan, maka semua pelakunya itu hakikatnya adalah pembunuh, punya dosa membunuh dan harus bertaubat. Nah, monggo diintrospeksi melih. Makanya seorang muslim itu kalau benar Islamnya tidak akan beringas. Nah tapi maling dicekel mawon kayak polisi. Cara pun jenengan tutuk dhek pun saged jenengan cekel nggih pun ora usah dadak goleki bensin diobong barang ndak bisa. Ndak perlu. Itu pembunuhan. Termasuk yang sekarang ini yang merusak alam, ya toh. Kemudian terjadi hujan, banjir menyebabkan ratusan orang mati. Niku nek cara Islam, niku sing duwe perusahaan sama semua orang yang terlibat sampai akhirnya terjadi bencana itu dihukum mati semua. Jane. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala enggak akan dengan ketemukan keadilan di dunia kalau tidak menggunakan syariat Islam. Makanya ketika dunia ini tidak ada atau tidak terpenuhi unsur keadilan, banyak orang dirugikan, banyak orang dicilakai, banyak orang didolimi, maka pentingnya akhirat. Akhirat itu adalah tempat untuk jenengan menegakkan keadilan sampai nanti enten wedhus lagi mangan diseruduk kacane diel lah ra ngopo-ngopo diseruduk nanti dibangkitkan dua-duanya sing diseruduk kon nuntut balas sampai seperti itu dikisos Pak di mriko. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, jangan banyak meninggalkan PR apalagi urusan darah, urusan nyawa. Pokoknya nek kira-kira bakal urusan ruwet, urusan nyawa mending semikir mawon. Pun ngalah langkung saestu. Sampai Nabi SAW mengatakan ketika terjadi kerusuhan wong sing melayu luweh ra luweh apik timbang sing mlaku ra luweh apik timbang sing ngadeg ra luweh apik timbang sing lungguh ra luweh apik timbang sing ning omah. Itu nek enten gegeran-gegeran niku nek jenengan kembali kepada agama, mang mlebet griya tutup kunci banyak dikir wirid keluarga suruh masuk. Ampun keleleran ten dalan. Mungkin nek fitnah niku menyambar-nyambar nganti kepletikan. Nah, akhirnya nanti punya masalah kena sesuatu, nah jelek hasilnya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini. Maka tertawa bagi Allah ialah sifat Allah yang hanya ditetapkan oleh sunnah. Jadi kalau kita mengatakan Allah tertawa dalilnya ini, nanti Allah malu, ada dalilnya. Allah malu ketika ada seorang hamba sudah berdoa angkat tangan ngeten kok ditarik tapi belum dikabulkan. Nah Allah itu malu kalau tidak kabulkan. Enten hadisnya itu. Kemudian hadis tentang Allah itu senang ada,
Kapan Allah itu senang? Allah itu senang ketika seorang yang berbuat dosa kemudian kembali kepadanya, senangnya melebihi orang yang sedang safar, bawa kendaraan entah unta entah kuda, ada bekalnya, sampai di satu titik dia capek, dia turun istirahat tidur, bangun udahnya hilang, untanya hilang, sak bekal-bekalnya. Dan itu di padang pasir, di bayangannya wis mati aku nek renek kuwi. Karena kan jalan jauh, harus makan, harus minum, sudah alat jalannya hilang, makan minumnya kegowo, bayangannya udah mati. Akhirnya singkat cerita dia jalan menemukan lagi itu binatangnya, tunggangannya sekaligus bekalnya, dan dia senang banget. Nah, kata Allah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah lebih senang, Allah lebih bergembira ketika ada daripada kayak orang itu senang banget. Nah, Allah lebih senang, melebihi senangnya orang itu ketika ada seorang hamba yang dosanya kemudian bertobat. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau membicarakan Allah butuh dalil. Nek enggak pakai dalil berarti niku ngawur, nek ngawur niku klentu. Pramila mungkin nanti saya sampaikan nggih, nanti mungkin mau Ramadan atau mau Idul Fitri niku enten mbah-mbah niku ngaku nelpon Allah, jelas gak ono dalile. Bukan berarti Allah nggak punya telepon, mudah buat Allah nek urusan telepon. Cuman maksudnya itu nggak kayak gitu. Nanti ten Solo niku enten mbah-mbah meleh yang mengatakan, nek saya punya zikir wirid tertentu, nek niku kula waca Mas, iku Gusti Allah goleki kula. Kok kula diajari, moh aku ngajari kowe kok nek kowe tak ajari, Gusti Allah kok bingung goleki kowe kok aku lho malah ngeloke Gusti Allah. Nah, ini jelas ngawur itu. Dan itu pun sepuh, ketika umur pinten 75. Makanya bahaya loh Pak, ketika jenengan ngapunten untuk ilmu dengan cara atau tempat atau materi yang nggak bener di usia tua, harusnya jenengan lurus nih malah menggok ke jalan yang kurang tepat nanti. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin berikutnya, maka seorang hamba tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah karena Islam menutup apa-apa yang telah lalu dari kekafiran dan kesyirikan. Artinya gitu, ketika orang kafir, orang musyrik aja bisa diampuni, maka nek jenengan mau nanti ngombe banyu gendeng, ngapunten nanti berzina, itu ya mudah buat Allah ngampuni. Bukan berarti ini meremehkan dosanya, mboten nggih. Niku tetap dosa. Wong jenengan nggih kula kan nulis ten niku to, ulas niku to, yen wali kotane ngrampung ini kok to, RRI niku to. Pun apa dereng, Pak? Dereng. Ngempun. Alhamdulillah. Wah niku sing pun niku sip niku. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah. Nah, niku nggih dosa besar. Tapi nek jenengan nanti melampaui, maka jenengan harus bertobat. Kenapa? Karena dosa besar itu tidak bisa ditebus hanya dengan jenengan ibadah. Ibadah jenengan dari sholat ke sholat itu untuk menghapus dosa kecil, dari puasa ke puasa untuk menghapus dosa kecil, dari Jumat ke Jumat untuk menghapus dosa kecil. Dosa-dosa besar harus tobat. Nah, dosa besar itu ada 3. Dosa kepada Allah itu kesyirikan, ya tobat kepada Allah. Dosa kepada diri sendiri karena melakukan dosa untuk diri sendiri seperti minum-minuman keras, narkoba dan seterusnya, maka dia harus bertobat kepada Allah untuk diri sendiri. Nah, dosa kepada orang lain itu yang disebut kedzaliman, ya harus menyelesaikannya. Hitungannya dicetakke. Makanya kalau tadi saya nyontohkan niku sing babat alas nganti marai banjir, nanti banyak orang meninggal, itu dia harusnya dihukum mati. Nah, dalam Islam, kalau orang nggak mau dihukum mati, maka ada gantinya namanya diat. Diat itu pripun? Ketika keluarga korban ini memaafkan, maka si pelaku ini harus membayar 100 ekor unta. Nah, tinggal dipikir tahun ini 700 wong misalnya ping 100 berarti 70.000 unta. Ping unta siji 50 juta, pun mang ping kene. Jadi sak keluarga niku paling boten entuke 100 ping 50 juta, 5 miliar. Nah, nanti baru dia nyawanya diampuni. Niku nek ngangge hukum Islam. Nah, nek ngangge hukum kita ya mungkin dildilan kali sinten lampuh gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh putus asa. Pokoknya jenengan dulu itu sehitam apapun jenengan, ampun khawatir, Allah itu membuka pintu maaf, pintu taubat. Ketika jenengan berbuat dosa di malam, Allah berbuka di pagi. Ketika jenengan berbuat dosa di pagi, Allah buka di malam hari pintu taubat. Jadi rumusnya begitu jenengan berbuat salah, jangan pernah ngendikan saya tak tunda wae. Leng tobat kok nek ngenteni wis cedak-cedak wayahe mati, mboten, enggak bisa, jenengan enggak akan dicap balik. Maka ketika naudzubillah misal malam ini kita berbuat dosa,
ya segera kita bertobat, kita segera bertobat. Besok kita berbuat dosa, segera kita bertobat. Ya syukur-syukur kita tidak pernah berbuat dosa dalam artian dosa besar, maka itu jauh lebih baik. Ya, karena yang namanya tobat, itu yang namanya tobatan nasuha itu benar-benar harus meninggalkan. Biar tahu mendem ya, terus sekarang meyakini mendem itu dosa. Tak bakalan kerja meneh, atau tak bakalan baleni meneh. Nah, niku baru orang tobat. Tapi nek orang mendem orang didit ya niku mboten tobat niku nggih. Nah, kemudian yang ketiga, keharusan bertobat dari segala macam dosa meskipun jumlahnya sangat banyak. Harus. Jadi kita harus selalu istighfar. Bahkan Nabi itu yang dijamin tidak berbuat dosa, yang dikenal dengan maksum itu sehari istighfar 100 kali. Nah, kita yang rajin berbuat dosa ya harusnya lebih dari itu istighfarnya. Lah kapan Mas wong aku nek salat kae yo kelingane mung sithik ya pas jenengan mlampah dari rumah ke masjid sambil istighfar astagfirullah. Nah, kurang mlaku Mas numpak motor ya kali motoran istighfar daripada nyanyi napa dari taknan ya mending istighfar gitu kan. Banyak Bapak Ibu dan Allah. Kemudian yang keempat, mati syahid di jalan Allah adalah sebab seorang masuk surga. Dan kalau ngomongkan mati syahid ini sebuah kematian yang paling indah. Kenapa? Di kuburan Munkar Nakir nggak mau nanyain. Nanti kemudian ketika dibangkitkan di hari kiamat, keguncangan, kedahsyatan hari kiamat dia nggak merasakan. Kemudian hisab mizan dia juga nggak ngalami. Kemudian syafaat ada 7. Bahkan dia yang memberi syafaat. Syafaat yang pertama syafaat Nabi Muhammad, yang kedua adalah syafaatnya para siddiqin, yang ketiga syafaat para nabi selain Nabi Muhammad, yang keempat syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Maka mereka justru ngasih syafaat. Makanya mungkin saya pernah contohkan orang-orang Palestina itu yang meninggal di tangan orang Yahudi, aku yakin mati syahid itu. Nah, mereka akan diberi kesempatan untuk ngasih syafaat kepada keluarganya 70 orang. Nah, umumnya orang itu bingung karena kayak itu 70 itu biasanya itu rata-rata ya kelingane mung 30, 40. Sehingga masih sisa niku 30 napa 20 orang. Nah, sisane niku sinten? Nah, saudara sama muslim. Ya Allah, ini buat syafaat bapak saya, bapaknya mati syahid. Buat syafaat ibu saya, ibunya mati syahid. Anak saya anaknya mati syahid semua gitu kan. Berarti kan kemungkinan kesempatannya niku napa? Dia akan mencari yang lain, yang dicari sinten saudara sama muslim. Oh ya Allah, ketika kami diserang oleh orang Yahudi, ternyata ada saudara saya yang jauh di seberang lautan sana namanya orang Indonesia yang ngirim bantuan, ngirim doa. Sing duwe duit ngirim bantuan, sing gak duwe duit ngirim donga ternyata. Maka nyuwun izin, saya mau kasihkan 70 ini buat orang Indonesia. Oh, sangat mungkin itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan sesama Islam ini yang kemudian harus jenengan jaga. Ketika jenengan ada kesempatan membantu, ada donasi Palestina misal ini donasi Sumatera, Palestina lewat, jenengan ngantongi 2.000 lebih ndak barangkali loh itu nanti jadi sebab jenengan dikasih syafaat orang Palestina. Goro-goro ngewangi raketan mung 2.000 ndak. Oh, saya itu orang yang ini dikeboki orang si dosa itu lah balik deh, nggak boleh pelit gimana, nggak boleh. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Sumatera juga sama, orang-orang yang kena banjir itu, Nabi menyebutkan tentang mati syahid itu banyak. Mati syahid itu ketika ditanya siapa orang mati syahid, sahabat menjawab orang yang mati ketika perang. Nabi mengatakan dunia itu ngomong sithik. Dan lajeng pripun kata Nabi wong sing mati mendelep tenggelam mati syahid. Niku mati syahid. Tsunami dhewe nggih syahid. Wong sing mati kobong niku ya syahid. Ning mboten ngobong awake dhewe lho nggih, kobong. Nah, tegese mungkin lembe sare ngerti-ngerti kobongan terus dhek kobong mati syahid. Wong sing lara ning wetenge mati syahid. Wong sing nomle lahiran niku, nah niku nggih mati syahid. Kena wabah Covid niku nggih mati. Wah, Pak, sebab mati syahid. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, karena sebab mati syahid itu banyak, jangan gawe lurus dhewe, gawe bom magicom niku enggak boleh. Nggih, Surabaya niku 2018 enten ibu-ibu berjilbab sama suaminya sama anaknya 4 gawe bom, anaknya digoli siji ngumpeng ning gereja-gereja meledos jer. Sing mati 18, sing 6 mereka.
Apakah itu sahih? Tidak. Kenapa? Indonesia tidak dalam kondisi perang dan Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh orang kafir di negeri yang tidak ada perang, maka dia nggak akan mencium surga. Makanya Bapak Ibu nama Allah tadi di depan saya sudah sampaikan, hati-hati sama fitnah kerancuan dalam beragama, karena ada ustaz-ustaz yang ngajarin ngono iku. Lalu muridnya nglakoni ngono, ustaze jek urip teng Nusa Kambangan niku. Terus hidup. Nek kon nglakoni ngono ya ora karon dulu. Makanya nggih Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah akhir zaman ya, banyak hal-hal yang seperti itu. Makanya di suatu kajian saya itu ditanya sama seorang jamaah, Mas mau nanya, nggih pripun? Kita itu setiap hari diminta untuk doa berlindung dari dajjal. Salat niku lho. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal gitu. Nah, padahal Nabi, sahabat, tabi'in, para ulama bahkan bisa jadi kita ini sampai mati nggak bakal ketemu dajjal. Soalnya dajjal itu benar-benar ciri hari kiamat yang paling besar. Artinya nek dajjal niku enten kiamat iki sedap banget gitu kan. Nah, niku maksudnya pripun? Nanya dia sama saya kan. Nah, terus saya jawab, Bapak Ibu dirahmati Allah. Dereng nanti ini. Bisa dengan menit. 12 oke siap. Nah, saya jawab, Pak, ada sebuah hadis, Pak. Ada sebuah hadis. Ada seorang anak yang kemudian dia nangis di depan kuburan bapaknya dan kemudian dajjal datang dan kemudian dia menawarkan, "Nek iki kuburan tak buka nganti tangi. Kowe gelem ra ngimani aku dadi Tuhan?" Mau anak ini dibangunkan hidup. Waktu niku malam niku saya jawab ngoten. Ada hadis itu. Bareng pulang saya cari lagi, ternyata hadisnya hadis palsu. Nah, terus saya cari sebabnya, karena pertanyaan itu menarik. Kenapa gitu kan? Kita diminta berlindung dari dajjal, sedangkan rong karuan kita ketemu dajjal. Para ulama ternyata menjelaskan hikmahnya, bahwasanya Nabi pernah bersabda, fitnah terbesar dari awal penciptaan manusia sampai hari kiamat itu dajjal. Nah, para ulama menjelaskan tentang hadis itu, yaitu apa? Dajjal besarnya mungkin nggak ketemu, tapi fitnah yang semodel dengan dajjal itu akan muncul setiap zaman. Wong ngaku hebat, ngaku sakti, ngaku wali, ngaku putune Nabi, ngaku iso ngomong karo Gusti Allah, ngaku iso ngajak napa nyangking jenengan mlebu surga, terus ngomong nek berbaiat karo aku engko bakal tak kei kuncine swarga. Nah, ngoten niku to kathah to. Nah, itu ada setiap zaman. Makanya dengan berdoa niku hakikatnya dengan minta supaya dijauhkan dari kerancuan-kerancuan dalam beragama, agar tidak ketemu sama orang-orang yang ngajarke aneh-aneh mengaten menika. Ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika ngomongkan mati syahid itu ada fikihnya, ada caranya, tidak boleh ngawur. Nah, sehingga nek jenengan kerso mati syahid yang benar, mempelajari bagaimana fikihnya, bagaimana caranya. Termasuk mungkin pernah saya sampaikan di sini, jumeneng panjenengan ten majelis ilmu, kata Nabi SAW, fi manzilatil mujahid fisabilillah, jenengan terhitung sedang berjihad di jalan Allah. Kok jenengan kalih mirengaken lajeng ngantuk, lajeng bablas sedo, insyaallah Pak niku mati syahid. Saestu pramila tinimbang jenengan teklak-tekluk ning pinggir dalan, ning angkruan, ning angkringan, yang mending teng masjid ngeten iki. Wis disuguhi ra bayar entuk ilmu, ngantuk senderan entuk, gitu kan. Turu kan mboten napa-napa, kula ora tau nesu gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum jenengan sampai sini, dalam proses jenengan jalan dari manapun rumah jenengan, Nabi mengatakan bahwa man salaka thariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Wong-wong kae nek gelem mlaku nang masjid golek ilmu, ngaji, kuwi tak bakal tak bayarke dalan mlebu swarga. Misal kula modal niki to, enten ibu-ibu sekawan ngebaki dalan gitu kan. Nah, barangkali niku sing numpak motor niku napa motore blawur ditabrak del mati siji gitu kan. Wah, masuk surga niku. Nah, tapi ya kebalik dalan. Kudune rada pinggir sih. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pokoke jenengan nek ngaos, nek pengajian, nuntut ilmu, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
panitiane pakai berkat ya alhamdulillah, ora ya alhamdulillah. Karena niat ingsun golek ilmu, golek barokah kan ngoten. Apa? Ten merdian ten napa-napa, wah insyaallah itu kebaikan di atas kebaikan. Ngoten. Napa mulai dengan saged lenggah angsal ilmu mantuk, wah disampaikan kepada anak istrinya, wah jadilah itu keluarga yang tadi saya bilang di depan, sakinah mawaddah warahmah. Pun mengatakan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah senang pada kita yang bertobat, maka jangan ragu untuk selalu bertobat. Perbaikilah amal ibadah kita di atas ilmu, jagalah iman keluarga kita dan diri kita juga di atas ilmu. Jangan ragu, jangan enggan untuk mendatangi majelis ilmu. Bahkan Nabi SAW menyebut majelis ilmu itu sebagai taman di antara taman-taman surga. Kalau kalian melihat maka masuklah niku maksudnya nek dengan longgar niku mang lebet, nek boten longgar mang longgar. Nggih. Kalau kayak contoh misal mulai contoh mulai. Jenengan misal mampir sholat di satu masjid. Misal kantor Masjid Istiqlal niku. Masjid Istiqlal niku nek bar sholat niku enten sing macake hadis. Enten sing macake hadis. Nah, jenengan ketika pas mriku mlebet mriku salatan mriku, kok niku enten sing lagi macake hadis. Jenengan tinggal jam jenengan, oh aku ra kesusu kok. Telat-telat mulai 5 menit ra apa-apa, paling yo seneni bojoku. Tapi aku ketok ilmu. Ah, malah enggak napa-napa. Boten usah ndang mlayu, ndang piye boten. Lumayan entuk sak hadis. Sampai enten piyai niku takut oleh kula. Saya kemarin denger nih dari santrinya yang baca ini loh di Masjid Istiqlal. Apa hukumnya ngombe nyucuk dari botol itu? Karena hadisnya katanya ndak boleh nyucuk dari teko. Kula langsung madeg. Lah ono yah ini kula nyucupi botol termasuk ten iki disuguhi botol, tak cucuk tapi aku ora tau ngerti hukume nyucuk saka botol ngene iki. Akhirnya kula goleki, kula sanjang, kula kados riyen nggih. Mungkin nek kepanggih mulih kula sampaikan. Nah, kula goleki Pak. Ternyata apa disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa kita tidak boleh nyucuk teko, ceret, porong? Karena satu niku wadahnya gede, jenengan mesti ra mungkin teh. Artinya itu mesti enek minuman buat orang lain yang jenengan minum gitu loh. Nah, yang berpotensi ngregeti ngapunten budal ini masuk mriku wonten. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika jenengan nyucuk, jenengan nggak tahu ning jerone niku enten napa nih. Enten seorang konten kreator sing gawe konten ngoten niku lagi gawe nyuting awake dhewe karo ngombe kopi ten gelas ngoten niku. Gelasnya padahal bening lho. Niku ten niku enten kopine coklat lho, kaya kopi mik niku terus enten cecahe. Ning saking dhek pengen gaya delok pemandangan niku, dicucuk pisan pindho ra rumangsa nek enek cecahe. Sampai akhirnya sing ketelu enek cecahe, akhirnya dhek pengen ngetokke sing jleboke ya ora iso gitu. Nah, maka di situ hikmahnya, nek sing pakai gelas aja nek jenengan enggak perhatikan niku gelase, niku enten cecahe kayak gitu. Sok yo enten corone barang itu berpotensi jenengan sakit napa mulih porok. Makanya kita ndak boleh nyucuk niku salah satu hikmahnya karena kita ndak tahu isinya itu. Maka dengan dituang ya jadi ngertos kok aman. Gak ono cecahe ora enak teleki, ora nek cecak sing lagi nelek juga ya aman. Lah kok nek klebon cecak ra entuk diombe mboten masalah. Cecak niku ada perintah untuk membunuh, maka hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan, sehingga kotorannya dan dianya itu najis jadi hukumnya. Makanya kalau niku nyemplung teng sayur jenengan, sayur-sayur itu dadi buncal. Ya tikus ki ngoten. Kok jenengan lagi jangan bening ana tikus nabiur biur ngoten wae wis buat kabeh gitu kan. Tapi benten nek niku roti jenengan asal kumpul misal sak menten to dicokot tikus pojokane. Nah niku fikihnya ketok mawon sret sing dicokot dibuat sisone jenengan kersa nutuke bekas tikus boten apa-apa. Nah, tapi nek sing banyu lho, teh wedang, sayur, jangan. Nah niku nek pun dicemplungi cecak, tikus, binatang-binatang yang seperti itu, coro, nah itu jenengan tidak boleh memakannya. Mengatakan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik.